Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada halaman 46 ya, deret. Kita akan fokus pada deret aritmatika. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Link ada di bawah di kolom deskripsi. Oke. Deret. Ayo mengingat kembali. Barisan bilangan terdiri barisan aritmatika dan barisan geometri. Pada barisan aritmatika, B atau beda dinyatakan UN dikurangi N-1 dan bedanya konsisten ya, bedanya tetap. Dan baris atau suku ke N, UN sama dengan A tambah N-1 kali B ya. Rasio pada barisan geometri ya dinyatakan R sama dengan UN dibagi UN-1 dan R tetap ya, rasio tetap ya. Kalau tidak tetap berarti bukan barisan geometri, mungkin geometri bertingkat ya. Suku ke N barisan geometri dinyatakan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N-1 gitu ya bacanya. Sekarang jabat tangan bersalam-salaman ya. Ayo bereksplorasi dengan melakukan jabat tangan dengan jabat tangan teman yang ada di kelompokmu. Ingat, kita tidak jabat tangan dengan diri kita sendiri ya, berjabat tangan pasti dengan orang lain. Oke, jadi berjabat tangan dengan diri sendiri tidak boleh dihitung. Ya, siswa SMA saling berjabat tangan. Ayo berdiskusi, setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Jika ada 2 orang, berapa jabat tangan yang terjadi? Jika hanya 2 orang, ya. Jabat tangan yang terjadi hanya sekali, 1 kali ya, 1 kali. Jika ada 3 orang, 1, 2, 3, jabat tangan yang terjadi ada 1, 2, 3 kali ya. Jika ada 4 orang, berapa banyak jabat tangan? 1, 2, 3, 4 ya. Ini akan kita hitung 1, 2, 3. Yang pertama berjabat tangan dengan 3 orang, yang kedua berjabat tangan dengan, maksudnya sisanya tinggal 3, 4 ya. Ini 2, ini di sini garisnya ada 3, jadi cuma 2, garis ini nggak usah dihitung lagi. Kemudian berikutnya adalah garis yang ini biru, jadi 3 garis, 2 garis, 1 garis. Jadi lingkaran yang ini, orang yang ini tetap 1, 2, 3 kali jabat tangan. Yang ini 3 kali jabat tangan. Misalnya ini A, di sini B, di sini C, di sini D. Kalau A sudah jabat tangan dengan B jangan dihitung jabat tangan dengan A lagi, sudah dihitung. Maka garis merah ini 3, garis hijaunya cuman 2. Karena di sini nggak usah dihitung 2 kali ya. Kalau A dan B sudah berjabat tangan, berarti B sudah berjabat tangan dengan A ya. Saya ulang lagi, kalau A sudah berjabat tangan dengan B, berarti B sudah berjabat tangan dengan A. Oke, jadi ini dihitung sekali. Jadi lihat, membuat pola ya. Jadi 3 garis, 2 garis, 1 baris. Kemudian jadi ini terjadi berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kemudian berapa total siswa dalam kelompokmu? Ada berapa jabat tangan yang terjadi, bagaimana kalian mengetahuinya? Nah, ini bisa dihitung dengan rumus kombinasi sebenarnya ya. Rumus kombinasi NCR ya, atau biasanya juga ditulis di sini NR-nya sama saja ya. Ini adalah N faktorial dibagi ya N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Faktorial sendiri sudah Pak Ali jelaskan ya. Jadi N faktorial itu artinya adalah N dikali N-1 dikali N-2 ya, dikali dan seterusnya sampai dikali 1. Misalnya 7 faktorial berarti 7 kali 4 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, seperti itu ya. Oke, di video sebelumnya sudah Pak Ali jelaskan. Ini rumus kombinasi, bisa pakai rumus ini. Nah, apakah banyak jabat tangan di atas membentuk barisan? Ya, bukan barisan, deret ya. Jadi kayak membentuk barisan ya. Seperti ya.
mirip seperti deret. Ya, jadi mirip seperti deret tapi beda. Ya, nanti ini membentuk barisan. Ya, banyak jabat tangan yang terjadi ya. Ini kayak deret ya. Jadi kalau kita, kenapa Pak Ali bilang mirip ya? Ya, mirip. Ya, jadi ini kalau dua orang ini hanya sekali saja. Dua orang hanya sekali saja. Oke, kalau tiga orang, 1, 2, 3. Yang pertama ada 1, 2 ya. 2 ditambah 1. Nah, 2 ditambah 1. Kalau 4 orang, 1, 2, 3, 4. Yang pertama 4. Yang pertama 3 ya. Kemudian garis kedua adalah 2 saja. Ya, garis ketiga adalah 1. Ya. Jadi bisa dituliskan ya, 1 tambah 2 tambah 3. Oke, kalau 5 orang sama saja, kita bikin 5 orang. 1 atau di mana ya, biar enak. Ini Pak Ali geser aja agak ke atas biar kelihatan. Pak Ali khawatir menutupi. Ya, sini ya. Ya, kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat yang pertama ada berapa garis? 1, 2, 3, 4 ya, dimulai dari 4. Kemudian yang merah ada 1, 2, 3 ya, ini berarti misalnya A, B, C, D, E. A dengan B jangan dihitung B dengan A lagi ya, cukup 3 saja. Terus kemudian saya pakai biru, C ini 1, 2 dan yang terakhir ya, yang terakhir yang belum warnanya apa, hijau belum ya, nah tinggal 1 ini, K1 ini. Oke, apakah uraian dari jabat tangan membentuk penjumlahan dari barisan bilangan? Ya, uraiannya. Oke, bentuk penjumlahan barisan bilangan membentuk deret bilangan. Jadi deret bilangan adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Deret bilangan terdiri dari deret aritmatika dan deret geometri. Nah, hero kita ya di dalam materi ini adalah Gauss, Carl Friedrich Gauss, orang yang sangat luar biasa kecerdasannya ya. Beliau menemukan rumus deret ini sejak umur 9 tahun mungkin ya, saat kelas 4 SD. Pak Ali waktu 4 SD masih main karet ya, main batu. Diajar matematika tidur. Nah, ini Carl Friedrich Gauss ini luar biasa. Adalah seorang matematikawan Jerman yang telah menunjukkan bakatnya sejak kecil. Ketika duduk 4 SD, guru matematikanya memberikan soal berupa penjumlahan bilangan 1 tambah 2 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah 100. Ya, setelah ngasih tugas, pasti lama, anak 4 SD tinggal baca koran, baru baca judulnya, saya sudah bisa. Kaget. Gurunya kalah pinter. Ya, tidak membutuhkan waktu lama, Gauss saat itu masih berusia 10 tahun ya, langsung menjawab 5050. Luar biasa. Berikut cara Gauss menyelesaikan penjumlahan bilangan tersebut. Jadi dia mengurutkan, membayangkan urutan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 100. Ternyata kalau dipasang-pasangkan ya, 1 ya, ini kalau ditambahkan 100 ya, ini 101 ya. Terus kemudian 2 kalau dipasangkan dengan 99 juga 101 ya. Kemudian dia memasangkan antara 3 ya dengan 98 ya, kurang pas ini ya, juga 101. Dia memasangkan 4 dengan 97 juga 101. 101-nya ada berapa banyak? 101-nya ada 50, separuh dari 100 kan. Kalau 100 orang ada 50 pasangan gitu ya. Jadi tinggal 50 kali 101 sudah dapat 1050. Gila, keren sekali ya.
Andai belum ada rumus ini, bahkan setelah SMA Pak Ali belum tentu nyadar kalau rumus bisa dihitung dengan cara seperti ini. Sekarang ayo cermati kembali deret bilangan di atas, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah 100. Apakah bilangan deret di atas membentuk barisan? Iya. Ya. Apakah barisan apakah yang dibentuk dari suku-suku pada deret di atas? Aritmatika. Ya, deret aritmatika adalah deret yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Ya, dari barisan aritmatika adalah U1, U2, U3 sampai UN. Berarti secara matematis ya dapat dibentuk deret aritmatika itu dari U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN. Nah, U1 ini adalah A. Ya. Dan U1 itu A, U2 A tambah B, U3 A tambah 2B dan seterusnya ya. U10 adalah A tambah 9B. Jika 4 suku pertama dari deret aritmatika dijumlahkan, jika 4 suku pertama ini dijumlahkan, suku 1, 2, 3, 4 ini kita jumlahkan, ya, akan dapat U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 adalah A tambah B dan seterusnya. Dapat di sini adalah U1, di sini U2, U3, U4, A-nya 1, 2, 3, 4, 4A, B-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Nah, bisa dirumuskan seperti ini. Atau gunakan caranya Gauss lagi. Di sini adalah suku pertama, ini adalah A, ini suku ke-100 adalah UN ya. Jadi tinggal SN adalah separuh dari kesemuanya, berarti N per 2 kayak 100 bagi 2 ya, dikali ya A ditambah UN, sudah ya kan. SN sama dengan N per 2 A ditambah UN adalah A tambah N min 1 kali B ya. Ini akan menjadi N per 2 ya, 2A tambah N min 1 B. Sudah, ini rumusnya. Ini lebih mudah ya caranya Gauss. Kalau ini cara analitis agak panjang ya. Nah, seperti itu. S10 ya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai tambah U10 ya. Jadi A tambah A plus B tambah A plus 2B tambah A plus 3B sampai A plus 9B kalau dijumlah seperti ini ya. Baru kita otak-atik menjadi rumus yang seperti ini. Jadi ini agak terlalu panjang cara menjelaskannya. Menurut Pak Ali lebih sederhana dijelaskan dengan caranya Gauss yang tadi. Jadi suku pertama ditambah suku terakhir ya dikalikan separuh dari keseluruhan suku, yaitu N per 2. Separuh itu kan bagi 2 ya. Cara ini lebih mudah sebenarnya. Nah, cara ini juga tidak apa-apa. Jumlah 4 suku pertama adalah 4 per 2, 2A tambah 4 min 1B. Jumlah 10 suku pertama adalah 10 per 2 tambah 2A tambah 10 min 1B. Dari kedua contoh di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumus jumlah N suku pertama dari aritmatika adalah U1 tambah U2 sampai UN adalah A ditambah N min 1B ya. Dari suku pertama sampai suku terakhir maksudnya. Kalau dijumlah, nah ini panjang sekali ya. SN adalah A tambah N min 1B tambah A tambah N min 1B A tambah N min 2B dan seterusnya sampai A tambah B sampai A, artinya semakin berkurang sampai A gitu ya. Maka SN sama dengan A kan ini ini dijumlahkan ya. Ini dimulai dari diakhiri dengan A, ini dimulai dari A, terus kita jumlahkan menjadi 2A N min 1B ya. Ini ditambah ini sebenarnya jadi ini ya. Kemudian logikanya gitu ya. Ini ditambah ini ya, jadi ini. Oke. Jadi 2SN sama dengan ini kan 2SN ya. Jadi ini kan bentuknya mirip semua sudah. N kali ya dari 2A tambah N min 1B. Terus 2-nya kayak dipindah ruas ke sini. Ya. Jadi ini dibalik. Menurut Pak Ali ini lebih rumit ya untuk dilakukan. Tapi kemampuan untuk mencerna perhitungan seperti ini akan sangat baik bagi kita untuk menguraikan
hal-hal lain ya, biasanya soal-soal yang di olimpiade. Oke, pada intinya akhirnya kita dapatkan ini dibalik ya. Kalau Pak Ali lebih suka dari sini ya, langsung dijadikan sini seperti ini. Ini lebih mudah dipahami rasanya. Oke, caranya Gauss. Oke, rumus untuk menghitung jumlah suku-suku dari aritma adalah ini ya, atau ini ya. Kalau ini masih dalam bentuk UN, kalau ini sudah UN-nya diuraikan ya, sama dengan yang dijelaskan Pak Ali di sini. Ayo mencoba sekarang ya, dengan rumus di atas. Ayo hitung beberapa jumlah deret bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah 100. Apakah hasilnya sama dengan perhitungan Gauss ya? Kita masukkan ya, kita punya rumus Sn sama dengan N per 2 ya, dalam kurung 2A tambah N-1B kan gitu ya. N nya di sini sampai 100. Suku pertama adalah 13 Oh, contoh yang ini ya ampun ya. Dengan rumus di atas ayo hitung berapa jumlah ya. Ini sebelum contoh ini, ayo mencoba ya. Ayo mencoba ini kita hitung, ini soal lain. Kita hitung apakah sama dengan Gauss? Ya, harusnya sama. Kalau nggak sama ya kita salah hitung ya. Ayo coba kita hitung apakah 50 ya. 100 dibagi 2, 2A nya adalah 1, 2 kali 1 adalah 2 tambah N-1, berarti karena N nya 100 dikurangi 1 jadi 99, bedanya adalah 1 ya, dikali 1 ya, dari ini bedanya 1, dari sini tambah 1 tambah 1. Oke, ini 100 bagi 2 adalah 50 ya, dalam kurung 2 kali 99 adalah 101, 101 kali 50 adalah 50 sama dengan Pak Gauss ya. Kemudian contoh lain ya, sebelum kita masuk ke deret geometri ya. Video ini akan diakhiri sebelum deret geometri ya. Ini soal contoh soal terakhir kita. Misalnya deretnya adalah 13, 16, 19, 22. Kita lihat bedanya berapa. Ini bedanya adalah 3 ya, plus 3 dari sini ke sini, plus 3 dari sini ke sini, plus 3, jelas bedanya adalah 3 dan A-nya adalah 13. Angka pertamanya adalah 13. Dengan N-nya 30 ya, 30 suku pertama. Maka S30 adalah 30 bagi 2 ya. Rumusnya sama ya. Jadi Sn adalah N per 2, N nya adalah 30 bagi 2 dalam kurung 2A ya. A nya adalah 13 ya, N-1 kali B, N nya adalah 30 kurangi 1 kali B nya adalah 3. Kemudian 15 di sini 2 kali 13 adalah 26, 31 kurangi 1 adalah 29 dikalikan 3 ya. Kemudian adalah 87, 29 kali 3, kemudian 26 tambah 87 kita jumlahkan, kemudian kita kalikan, ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu. Ya, untuk deret geometri akan kita diskusikan di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.